Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam, dan sekarang saya sudah tersambung dengan Bapak Rifai Darus, Jubir Gubernur Papua. Pak Rifai, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, selain Pak Rifai, saya juga telah tersambung dengan Prof. Hermawan Sulistyo, peneliti LIPI. Prof. Kiki, selamat malam. Selamat malam. Ya, sebelum saya ke Prof. Kiki, mungkin saya ke Pak Rifai terlebih dahulu. Pak Rifai, sebagai jubir dari Gubernur Papua, dan pasti Bapak juga mengetahui betul apa sih Pak yang terjadi, suasana kebatinan yang terjadi di Kabupaten Bintang ini. Kenapa sampai mereka lakukan serangan kepada nakes, bahkan kepada perempuan? Iya, terima kasih Mbak Caca. Yang pertama memang Bapak Gubernur langsung mengeluarkan rilis turut berduka cita yang mendalam terhadap peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Nah, jika tadi pertanyaannya adalah mengapa begitu berani sekali mereka lakukan sampai dengan kepada nakes, maka memang perlu kami jawab bahwa jika ditanya demikian, tentu ini belum masuk pada kapasitas kami untuk menilai dan menerka. Namun, ada dua indikasi yang bisa kami temukan. Pertama adalah obat yang kita beri untuk penyembuhan kekerasan di Papua belum memberi efek baik. Obat ini maksud saya adalah pendekatan militer yang dilakukan selama ini. Yang kedua adalah agenda internal KKB ini sulit diidentifikasi. Patut kita ingat bahwa sasaran dari gerakan-gerakan seperti KKB ini juga bertujuan untuk mempersulit kita semua dalam menemukan motivasi politik mereka dari sejumlah aksi dan tindakan teror yang mereka lakukan, Pak. Iya Pak, tapi kan sebenarnya bagaimana ya, kelompok KKB ini kan bagian yang tak terpisahkan juga dari masyarakat. Mereka atau keluarga dari mereka juga pasti butuh obat. Sampai kemudian mereka melakukan serangan sporadis ini apa sih Pak? Apakah ada dendam atau ada hasutan atau mencari perhatian karena ada pagelaran olahraga yang besar di sana? Ya, Bapak Gubernur sendiri ini sejak awal, sejak beliau dilantik menjadi Gubernur Papua, itu langkah-langkah beliau selalu membuka diri untuk berdialog dengan siapa saja, dari kelompok mana saja, baik kelompok yang garis keras ataupun kelompok-kelompok yang lain. Nah, Bapak Gubernur selalu melakukan hal-hal itu dalam rangka untuk menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak agar Papua ini bisa melangkah dalam proses pembangunan ke depan itu lebih baik, Mbak. Jadi memang bagaimana? Tapi tidak berhasil karena terjadi peristiwa ini. Iya, masalah berhasil dan tidak ini adalah sebuah proses yang harus dilakukan oleh semua pihak. Oleh karena itu, Bapak Gubernur sudah menyiapkan waktu untuk awal pekan depan ini bertemu dengan semua Forkopimda di Papua, kemudian berdiskusi lagi. Karena memang menyelesaikan masalah yang ada di Papua ini tidak bisa kemudian kita satu langkah dan berjalan masing-masing. Tetapi semua kelompok, semua kepentingan, semua elemen harus selalu berkomunikasi dengan memberikan informasi-informasi yang aktual, yang kekinian, dan juga berdasarkan informasi dari semua kelompok, Mbak. Tidak bisa salah satu sisi saja begitu. Ya, mungkin sekarang saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, kalau menurut analisis dari Prof. Kiki sendiri, apa sih yang menyebabkan kelompok dari Lamek Alip Kitaplo ini berani serang nakes, bahkan beberapa di antaranya mereka siksa, ada pelecehan juga di dalamnya, ini adalah perempuan, Prof? Begini, jadi konflik itu harus kita lihat ada kausatif faktor penyebab yang lebih lama sifatnya, dan ada triggering faktor pemicu meledaknya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini bagian dari seluruh proses keresahan, kemarahan, dendam, dan lain-lain, dan aksi separatisme, atau kita fokuskan pada peristiwanya itu sendiri.
Dua-duanya ini saling terkait tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita lihat kasus ini bukan pertama. Kasus di Kuangki di Timika itu sudah terjadi setahun 2 tahun yang lalu gitu ya. Dan akan sering terjadi kalau sifatnya skirmish, pemalangan, istilah di sana itu pemalangan ya. Dipalangin di mana-mana lalu dipalak orang yang lewat 500.000 sampai jutaan, itu sudah biasa. Biasa artinya situasi di lapangan seperti itu gitu. Nah, kalau kita lihat tadi penjelasan dari Pemda adalah seperti itu, maka yang dilihat adalah proses yang panjang, yang susah. Nah, sementara kejadian seperti ini mendadak, mendesak dan mengundang perhatian. Harus dicatat, mereka memakai poskonya itu di PNG. Di PNG karena Kiwirok itu di perbatasan. Di perbatasan. Nah, ini strateginya sangat mudah dilihat, hit and run. Jadi dia bakar secara sporadis, dia menyerang, dia siksa penduduk. Kalau direspon dengan membawa ke dunia internasional, katakanlah ke mahkamah internasional. Halo? Ya, dilanjutkan Prof. Kiki. Ya, ke mahkamah internasional, maka pertanyaan pertama, legal standing-nya KKB ini apa? Patuh. Ya nggak bisa karena itu kita membawa itu kalau pelakunya negara. Ini kan bukan negara. Di dalam nomenklatur Indonesia dia tidak disebut separatis, dia disebut kelompok kriminal. Baik. Kalau dia kelompok kriminal, maka ini kejahatan kriminal biasa. Hanya sifatnya besar-besaran, menakutkan, dan teror. Jadi kalau dibawa ke Mahkamah Internasional, salah pemerintah Indonesia gitu. Karena legal standing-nya nggak sama, ini bukan negara pelakunya, ini kelompok kriminal biasa yang harus ditangani secara menghadapi kriminal dengan SOP menghadapi kriminal. Nah, karena mereka bersenjata dan terorganisir, ya itu tugas aparat lah supaya melakukan penegakan hukumnya juga mampu menangani kasus-kasus yang situasinya kontingensi seperti ini gitu. Iya, mungkin saya ke Pak Kamal. Pak Kamal, lantas kita tahu bahwa untuk mencari, menangkap, mengadili atau apapun bahasanya kepada para pelaku ini penting. Tapi yang lebih penting dan di depan mata adalah menjaga keamanan setiap tenaga kesehatan yang bertugas di Papua. Apakah ada personil yang menjaga tiap-tiap puskesmas, Pak? Adakah personilnya cukupkah? Jadi perlu kami informasikan. Untuk Kabupaten Intan Jaya, Pegunungan Bintang itu ada 34 distrik. Kantor polisi ada 6, 3 polsek dan 3 pospol. Ini tidak jauh dengan kondisi rekan-rekan TNI. Jadi itu dapat dibayangkan ketika 34 diawaki oleh hanya 6 kantor polisi. Ya. Ditambah dengan Polres ini. Jadi tentu kami selalu upayakan untuk komunikasi dengan seluruh pihak, bukan hanya tenaga nakes, karena kekerasan ini bukan hanya kepada nakes saja, pernah terjadi kepada guru, baik yang ada di Duga maupun di Puncak Ilaga. Terus kemudian ada kekerasan yang terjadi di Duga terhadap para pekerja di tahun 2019, ada puluhan warga yang dibantai oleh KKB, terus kemudian sekitar bulan yang lalu itu di Yahukimo juga terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap para pekerja. Namun alhamdulillah untuk yang di Yahukimo sudah tertangkap gembongnya, saat ini sedang melaksanakan proses untuk pengadilan. Dan mudah-mudahan kita juga sangat serius pimpinan kami Bapak Kapolda dan Kasat Kaop Menanggawi telah mengirimkan 2 tim untuk melakukan pemburuan terhadap para pelaku kekerasan yang ada di Pegunungan Bintang.
Baik, sekarang saya ke Pak Rifai. Pak Rifai, untuk memberikan rasa aman bagi tenaga kesehatan dari luar datang jauh-jauh memberikan obat untuk warga Papua bukan tugas polisi saja, Pak Rifai. Bahkan ini juga tugas Pemprov karena kalau tidak ada mereka, warga di Kabupaten Bintang tidak bisa dapat obat. Apa yang sudah dilakukan yang akan dilakukan oleh Pemprov Papua? Baik, jadi memang pemerintah Provinsi Papua itu sangat membutuhkan tenaga kesehatan. Papua adalah provinsi yang masih sangat membutuhkan tenaga kesehatan dalam jumlah yang banyak. Sebaran tenaga kesehatan di Papua masih belum merata, sebab secara kuantitas pun kami masih mengalami kekurangan. Berdasarkan data yang dari Kementerian Kesehatan, jumlah tenaga kesehatan di Papua itu dokter umum sekitar 418 orang, dokter spesialis 266 orang, perawat 3.000 sekian, dan bidan hampir 700 orang. Nah, oleh karena itu, sedangkan di kampung-kampung, di daerah-daerah seluruh di Papua, itu puskesmas itu menjadi fasilitas layanan kesehatan yang sangat diharapkan oleh warga setempat. Sehingga pemerintah Papua selalu mengharapkan dan akan terus berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Kementerian Kesehatan, untuk mari kita bersama-sama lagi membangun komunikasi dengan semua pihak sambil kemudian mempersiapkan segala bentuk kenyamanan bagi tenaga kesehatan maupun guru dan siapa saja di Provinsi Papua. Jadi pemerintah Provinsi Papua sangat konsen betul untuk bagaimana kejadian-kejadian ini akan bisa kemudian tereliminasi atau terminimalisir segera mungkin gitu, Mbak. Baik, mungkin terakhir sesaat lagi sesaat lagi saya nanti akan ke PPNI dengan Pak Harif di sini berdasarkan juga dengan Pak Daeng Fakih bahwa itulah kenyataannya untuk membuat banyak aparat menjaga di tiap-tiap puskesmas memang sulit. Tapi apa hal yang kemudian bisa didorong, diminta atau mungkin semakin ditekan dari PPNI bahkan juga PBID agar nakes yang bertugas diberikan rasa aman yang sangat maksimal sesaat lagi?